Terbongkarnya data aksi pelajar nekat melakukan self-harm, yaitu melukai dirinya sendiri, menyayat tubuh menggunakan benda tajam, jarum pentul, cutter, membuat terkejut banyak pihak. Hal ini menjadikan tugas berat bersama untuk selalu waspada, mengawasi gerak-gerik dan tingkah laku perilaku siswa pelajar di lingkungan rumah mereka maupun lingkungan sekolah. Tidak semua masalah bisa kita kontrol, dan tidak semua masalah bisa cepat selesai atau selesai dengan sendirinya. Beberapa orang yang merasa gagal, tersakiti, dan bahkan benci sama dirinya sendiri, ada yang berusaha untuk mengontrol rasa sakitnya mental mereka dengan cara merubah bentuknya dari yang awalnya rasa sakit itu secara psikis jadi sakit secara fisik. Mungkin itu bisa terjadi dengan diri kita, mungkin kita udah pernah mengalami ini, mungkin kita sekarang sedang mengalami ini, dan mungkin saja itu bisa terjadi dengan orang-orang di sekitar kita. Hari ini, kita akan membahas tentang bagaimana caranya kita untuk merubah perilaku tersebut. Hari ini kita akan belajar tentang self-harm. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ringgi Mangsira, NPM 238110063. Video ini saya buat bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dalam materi keterampilan berbicara. Kenapa saya membahas tentang ini? Data dari survei YouGov Omnibus tercatat bahwa 37% penduduk Indonesia mengaku telah melakukan self-harm. Prevalensi tertinggi ditemukan pada kelompok usia muda, antara 18 sampai 24 tahun. Dari kelompok tersebut, sebanyak 45% mengaku telah melakukan self-harm. Artinya, dari setiap 5 anak muda Indonesia, 2 diantaranya pernah melakukan self-harm. Sebenarnya, apa sih self-harm itu? Kenapa orang-orang bisa melakukan itu? Kenapa kita berisiko untuk melakukan itu? Dan bagaimana cara kita untuk bisa menanggapinya secara baik? Ketika seseorang melakukan tindakan apapun secara disengaja untuk menimbulkan rasa sakit dan kerusakan di tubuhnya, itu sudah dapat dikatakan sebagai self-harm atau self-injure. Biasanya bentuknya yang mungkin kita cukup tahu adalah dengan menggores kulit dengan benda tajam, menyudut kulit dengan bara api, dan menggorek kulit sampai terluka. Akan tetapi, self-harm ini juga tidak selalu menimbulkan luka yang terlihat. Bentuk self-harm lain itu bisa menimbulkan luka internal, misalnya mengonsumsi alkohol ataupun obat-obatan berbahaya. Kenapa seseorang bisa melakukan self-harm sebenarnya? Penyebab utamanya adalah stres emosional yang parah. Stres emosional ini penyebabnya bisa banyak banget pastinya. Pasrah di rumah, tuntutan di sekolah, tekanan, adaptasi, tidak pede, sampai gangguan psikologis khusus. Semua orang memang punya masalahnya sendiri. Tapi orang-orang dengan stres emosional yang tinggi, yang parah, yang udah nggak bisa dihadapin, mungkin dia nggak bisa dan nggak enak untuk mengungkapkannya kepada orang lain. Dan semua stressor ini harus diluapin cepat atau lambat dengan satu atau cara lainnya. Dan makanya ketika seseorang nggak bisa keluar dengan orang lain, kita bingung harus ngeluarinnya ke siapa, self-harm akhirnya menjadi opsi. Tapi pertanyaannya, kenapa gitu kan? Bukankah bikin sakit diri sendiri? Iya, itu malah bikin masalah tambahan.
Hal dasar yang perlu kita tahu, bagian otak yang berperan di rasa sakit fisik dan sakit hati adalah sifat psikologis itu sama. Dan oleh karena itu, hilangnya salah satu jenis rasa sakit itu akan menghilangkan rasa sakit lainnya. Banyak orang yang melakukan self-harm atas dasar observasi, entah mungkin melihat di TV, mungkin di berita, media sosial seperti TikTok, Instagram, atau media sosial lainnya. Jadi, apakah self-harm itu beneficial untuk kesehatan mental? Tentu saja tidak, malahan secara mental ini malah nambahin masalah. Hal buruk kayak gini pasti ada konsekuensinya. Konsekuensinya bisa banyak, banget pastinya. Ada rasa bersalah, penyesalan, rasa jijik ke diri sendiri, bahkan sampai benar-benar rasa benci ke diri sendiri. Hingga hilangnya rasa empati ke diri sendiri. Masalah yang lebih dalam lagi kalau udah terjadi siklus self-harm, takutnya terjadi eskalasi. Karena bisa jadi dari siklus ke siklus, kita butuh untuk menyakiti diri kita sendiri dengan yang lebih sakit, dengan yang lebih dalam untuk menghilangkan emosi yang lama-kelamaan intensitasnya naik. Ujung-ujungnya apa? Bisa terjadi kecacatan. Terus pertanyaannya, gimana caranya untuk kita bisa stop melakukan tindakan ini? Ada beberapa langkah yang dapat kita lakukan. Langkah pertama yang harus dilakukan saat mengalami ini adalah speak up. Ngomong, cerita, curhat kepada orang yang kamu yakini bisa memberikan solusi. Setidaknya mendengarkan masalah kamu. Kedua, menghindari sesuatu yang dapat mendorong kamu melakukan self-harm. Misalnya, menghindari tempat di mana biasanya kamu melakukan self-harm, atau menghindari alat dan benda yang biasa kamu gunakan untuk melakukan self-harm. Ketiga, ekspresikan emosi negatif yang kamu rasakan. Kalau perlu nangis, nangis. Kalau perlu teriak, teriak. Lampiasin aja, jangan dipendam, asal caranya nggak sampai melukai diri sendiri. Keempat, sibukkan tangan. Sibukkan tangan kita untuk terus bergerak. Pokoknya alihkan tangan kita dari dorongan untuk menyakiti diri sendiri. Caranya bisa banyak banget, bisa cuci piring, cuci pakaian, cuci motor, lari, menulis, dan banyak aktivitas lainnya yang dapat kita lakukan sebagai bentuk pengalihan tangan. Intinya alihkan perhatian, jangan sampai tangan kita free supaya dorongan self-harm bisa hilang. Kemudian, bagaimana caranya untuk kita menghindari dorongan self-harm itu sendiri? Adalah dengan mempraktekkan self-compassion. Self-compassion adalah memperbolehkan diri untuk menjadi orang yang gak sempurna. Kita memperbolehkan diri kita untuk melakukan kesalahan, punya kekurangan, merasa sensitif, dengan catatan tanpa mendefinisikan atau melabeli diri kita dengan hal-hal tersebut. Hal yang paling gampangnya adalah dengan lihat diri kita melalui sahabat kita memandang kita. Masa kita membiarkan diri kita sendiri kejam dengan diri kita? Kita punya sahabat yang sayang dengan kita. Kita punya keluarga yang sayang dengan kita. Kenapa orang lain bisa sayang sama kita, sedangkan kita nggak sayang sama diri kita sendiri? Diri kita sendiri itu worth it buat diperjuangin. Seenggaknya nih, kalau misalnya kita nggak bisa menyayangi diri kita sendiri, kita lakuin buat mereka. Kita lakuin buat mereka yang menyayangi kita. Kita berharga di mata mereka. Setiap orang tentu punya masalahnya sendiri, dan setiap orang pasti punya badainya sendiri. Nggak ada salahnya untuk kita saling menguatkan. Aku ataupun kamu, kita adalah orang yang kuat.